Sahabat Akela, ada banyak pertanyaan sehubungan dengan salah satu bank besar di Eropa dan itu adalah Credit Suisse. Apakah berbagai masalah yang terjadi di Credit Suisse ini bisa berkembang menjadi Lehman Brothers-nya tahun 2022? Kita tahu bahwa The Great Recession yang terjadi di tahun 2008 itu diawali oleh kehancuran aset mortgage-backed securities yang dikenal dengan sebutan subprime mortgage. Dan di awal kehancuran ada dua bank besar yang bermasalah dan itu adalah Berenson awalnya, kemudian puncaknya itu adalah bangkrutnya Lehman Brothers, bank investment bank terbesar nomor 4 di Amerika. Nah, simak video ini karena semua ini juga ternyata berhubungan dengan policy the Fed dalam menempuh strategi front loading, yakni menaikkan suku bunga cepat-cepat guna meredam inflasi. Namun sebelum itu, seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika, meliputi US stock, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan option on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Nah, teman-teman semua, video kali ini saya akan awali dengan kata-kata dari Warren Buffett yang sangat terkenal ini, ya, it's only when the tide goes out that you learn who has been swimming naked, kata Warren Buffett ya. Kalau saya terjemahkan, itu kira-kira arti harafiahnya adalah hanya ketika air laut sudah mulai surut baru kita bisa tahu siapa yang lagi berenang nggak pakai celana gitu kan. Nah, artinya apa sih? Ini adalah sindiran pedas dari Warren Buffett ya. Ada aset tertentu, Bapak Ibu, teman-teman semua, yang bertumbuh atau naik itu murni hanya karena adanya likuiditas yang dipompa ke pasar, digelontorkan ke pasar secara masif. Oleh siapa? Oleh yang sumber likuiditas, dan itu adalah the Fed. Ya, Bapak Ibu, kita tahu tahun 2020 itu kan terjadi COVID lockdown karena COVID pandemi ya, sehingga mengakibatkan lockdown, dan ini implikasi ekonominya besar sekali. Guna mengatasi kebuntuan, kemacetan ekonomi, dan ancaman resesi yang semakin parah, maka The Fed mengucurkan likuiditas, quantitative easing, unlimited, dan besarnya mencapai 4,5 triliun. Maka terjadilah berbagai macam aset bubble, kripto contohnya, ya salah satu di antaranya yang sempat sudah saya jelaskan dalam video saya yang sebelumnya, ada di link di atas ini. Nah, tapi kali ini kan situasinya beda. Kali ini adalah situasinya adalah Amerika menghadapi inflasi yang sangat tinggi, ya. Walaupun puncaknya sudah tercapai di 9,1 terus kemudian sudah turun ke 8,3, tapi kan ini penurunannya masih belum signifikan ya, penurunannya baru mulai melandai, tapi belum drop kayak begitu. Dan karena itu potensi atau peluang, chances, probability-nya The Fed menaikkan suku bunga kembali ya, secara agresif ini jadi besar ya. Dan banyak yang teriak sekarang bahwa The Fed naikkan suku bunga secara sangat agresif. Mari kita lihat ya. Di antaranya adalah komentar yang diberikan oleh Marcus Ashworth ini ya. Teman-teman kalau lihat ini komentarnya menarik. Ya, dia bilang Jerome Powell to the rest of the world, drop dead ya. US interest rate are becoming weapons of mass economic destruction. Wah, mantap ya. Nah, kenapa dia bilang begitu ya? Nih Marcus Ashworth, dan ini adalah kolumnisnya Bloomberg ya. Dan ini adalah tanggal 15 September 2022 ya, jadi belum lama. Karena sebagai sumber likuiditas daripada suatu ekonomi yang merupakan ekonomi terkuat di seluruh dunia, Bapak Ibu, kalau
perdagangan internasional semuanya itu adalah dasarnya adalah US dollars. Jadi ketika Bapak Ibu lihat di forex, semua major currency itu pairnya mengacunya kemana? Ke US dollars. US dollars ini adalah the world reserve currency. Nah, mari kita lihat lagi siapa lagi yang keberatan dengan polisinya The Fed menaikkan suku bunga secara agresif guna berusaha meredam inflasi yang terjadi di Amerika. Ya, PBB Bapak Ibu sekarang ya. PBB ini protes nih ya. Ini untuk pertama kalinya tahun ini PBB protes. Policy mistakes could trigger worse recession than 2007 crisis ya. Ini adalah salah satu UN agency yang protes. Dan semalam ya, itu data non-farm payroll sudah dirilis, data non-farm payroll September dirilis awal Oktober, ya, tanggal 7 Oktober hari Jumat semalam, menunjukkan angka 263.000. Angka ini itu sesungguhnya lebih rendah dari angka bulan sebelumnya 315.000. Dan kalau kita lihat grafiknya, maka nampak di sini adanya penurunan nih. Ya, adanya penurunan akibat policy The Fed ya menaikkan suku bunga, terjadi penurunan. Tapi penurunannya ya tidak masif. Dan semalam angkanya ini masih lebih tinggi daripada konsensus, daripada perkiraan 263.000 sementara konsensus 248.000. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini berarti data penyerapan tenaga kerja di Amerika masih sangat bagus. Pertumbuhan tenaga kerjanya masih sangat bagus. Angka pengangguran itu sangat rendah berarti. Dengan demikian berarti kan ekonomi Amerika bagus. Bagus berarti ya, data ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika powerful ya, masih kuat, masih strong. Akan tetapi kenapa hal ini direspon dengan market crash? S&P 500 drop, Nasdaq terutama drop, kripto drop, semua aset berisiko pada turun. Jawabnya adalah karena dengan data non-farm payroll yang lebih tinggi daripada konsensus ini memberikan keleluasaan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga secara agresif kembali. Ya, dan itu yang ditakutkan oleh pasar, oleh investor, bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunga guna menurunkan inflasi, guna meredam inflasi. Nah, siapa saja yang suffer, yang menderita gara-gara ini? Mari kita lihat ya, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh yang menarik ya. Ini adalah yang merah. Yang merah ini adalah sektor finansial, ETF sektor finansial di Amerika. Nah, kemudian yang warna biru muda, Anda bisa lihat yang warna biru muda, ini adalah sektor finansial juga, banking, tapi Eropa. Dan yang ungu ya, itu adalah sektor finansial China, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, yang merah ini adalah Amerika, yang biru muda itu adalah Eropa, yang ungu itu adalah China. Anda bisa lihat ya. Pada waktu terjadi COVID crash, ketiga-tiganya ambruk semua. Banking sector, financial sector di Amerika, China, dan Eropa ini semuanya ambruk karena COVID lockdown. Tapi kemudian Amerika, The Fed, mengucurkan quantitative easing yang sangat masif dan mengakibatkan Amerika recovery. Dan Anda lihat recovery-nya jauh terbang tinggi, bahkan melampaui kondisi sebelum COVID. Ya, naiknya itu kurang lebih sama dengan jumlah penurunannya. Jadi dia naik sebesar turunnya ini, atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi ini naiknya. Nah,
Tapi coba lihat dengan China dan Eropa. China dan Eropa ini cuman bisa recover sampai pre-COVID, dan kemudian ketika the Fed mulai mengencangkan likuiditas dengan menaikkan suku bunga acuan guna meredam inflasi Amerika, sektor finansial di Amerika itu mulai bearish, mulai turun. Dan apa yang terjadi dengan sektor finansial di Amerika dan China, mereka juga bearish. Mereka turun lagi, bahkan hampir mencapai kondisi pada waktu COVID, Bapak Ibu. Dan kita tahu sektor financial di China memang suffer karena mulai dari Evergrande krisis, ya, krisisnya Evergrande, real estate sektor di situ. Nah, di Eropa apa yang terjadi? Anda perhatikan, ini ada satu bank besar di Eropa dan itu adalah Credit Suisse, ya, dan Deutsche Bank, bank terbesar di Jerman, Bapak Ibu. Credit Suisse ini yang warna biru dan Deutsche Bank ini yang warna orange, ya, orange kuning ini. Anda lihat ini, ya, mulai dari awal 2021 sampai sekarang, saham Credit Suisse ini sudah drop 67%. Ya, ini penurunan yang sangat masif. Dan ini kemudian memicu terjadinya kekhawatiran. Kenapa? Karena pada minggu lalu CEO-nya itu mengumumkan untuk restructure kondisi keuangan Credit Suisse, ya, Bapak Ibu, dan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya peristiwa Lehman Brothers berulang kembali. Kita tahu Lehman Brothers itu adalah salah satu bank terbesar pada waktu sebelum dia bangkrut, itu adalah bank terbesar nomor 4 di Amerika, investment banker terbesar di Amerika, nomor peringkat keempat. Dan apa yang terjadi ketika Lehman collapse, maka ini membuat domino effect yang sangat parah sehingga terjadilah Great Recession dan akibatnya The Fed harus turun tangan pada waktu itu untuk bail out bank-bank tersebut. Nah, saya tertarik untuk menyelidiki, ya, apakah Credit Suisse ini itu sama kasusnya dengan Lehman. Ya, mari kita lihat. Ya, apa penyebabnya kok dia bisa begini, ya. Nah, saya berusaha untuk menelusuri apa sih yang terjadi dengan Credit Suisse, dan ternyata Credit Suisse ini memang selama beberapa waktu terakhir banyak kena denda, ya, dan mereka melakukan berbagai macam pelanggaran. Ya, totalnya itu ada 42, ya, dan ini total penaltinya adalah 10 miliar dolar yang harus mereka bayar. Nah, ini adalah meliputi, ya, kalau datanya saya rinci, ini meliputi itu ada toxic security abuses, tax violations, ya, investor protection violation, economic sanction violation, foreign corrupt practice act. Nah, ini adalah nama pelanggaran-pelanggarannya, ya. Dan ada banyak link berita yang sudah mengupas ini tapi tidak dikumpulkan jadi satu. Nomor satu itu adalah, kalau Anda ingat, ya, skandal Archegos, ya, Bill Hwang, ya, itu adalah Credit Suisse salah satu bank yang terkait dengan masalah ini, ya. Dan kemudian Credit Suisse juga ternyata ini sempat menjadi tempat persembunyian bagi Russian oligarchs, ya. Dan kemudian juga ada kasus Green Seal skandal, ya. Ini melibatkan 190 juta US dollars. Dan kemudian sampai Mozambique Tuna Bonds case 22.6 million US dollars. Ini adalah Credit Suisse, ya, di denda ini.
oleh pengadilan, Department of Justice, Bapak Ibu. Dan belum lagi ada Bulgarian drug ring launder money laundering. Ya, ini berita dari New York Times. Kemudian ada skandal di dalamnya, ya, regulator round on Credit Suisse, spies and lies, ya, ada penyadapan dan segala macam. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah daftar penaltinya, ya. Sumbernya nanti saya berikan linknya, ada semua di kolom deskripsi, Anda bisa lihat semuanya di situ nanti, ya, sumber resminya. Nah, Anda perhatikan ini adalah Department of Justice civil pengadilan perdatanya di Amerika, ya, civil case tahun 2017, toxic security abuse. Ini adalah yang paling besar, 5,2 miliar dolar ini penaltinya. Terus kemudian ini 1,8 miliar dan begitu seterusnya. Memang sih secara total, ya, Credit Suisse masih tetap strong walaupun didenda segini banyak. Ya, ini adalah cost of doing business, kira-kira gitulah, ya. Nah, kalau Anda perhatikan dari website resmi Department of Justice Amerika, ya, maka Anda bisa lihat kasus-kasus ini tadi, ya. Ini adalah salah satu putusannya tanggal 27 April 2022, kasusnya Bill Hwang, ya, founder and head of Archegos. Bapak Ibu Anda bisa lihat sendiri di website, detailnya Anda bisa lihat sendiri di website Department of Justice. Nah, saya akan bahas satu hal ini, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang, apakah kejadian Credit Suisse ini bisa menjadi pemicu berulangnya kembali peristiwa Lehman Brothers di tahun 2008 yang membawa kehancuran ekonomi parah sehingga berakibat, ya, karena bank itu Bapak Ibu apalagi skala seperti Credit Suisse itu adalah too big to fail, terlalu besar untuk dibiarkan bermasalah. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini seringkali oleh Bu Sri Mulyani itu disebut istilahnya namanya berdampak sistemik, ya. Jadi kalau istilahnya orang perbankan, too big to fail itu berdampak sistemik. Kalau dibiarkan fail, maka yang terjadi adalah ada domino effect yang berantai dan mengakibatkan kehancuran ekonomi yang masif. Nah, mari kita lihat sekarang. Ketika The Fed menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate, ini membuat, ya, suku bunga obligasi jangka pendek yield-nya naik. Sementara The Fed tidak bisa mengkontrol yang jangka panjang, yield yang jangka panjang, karena ini adalah investor. Mengakibatkan yang terjadi adalah yield jangka pendeknya itu naik jauh lebih banyak, lebih cepat dibandingkan yield treasury yield jangka panjang. Dalam hal ini yang dipakai biasanya itu adalah yield obligasi 10 tahun, 10 years treasury note yield, ya, yield yang bonds yang maturity-nya adalah 10 tahun. Nah, sekarang bonds yang maturity date-nya 10 tahun, yield-nya dikurangkan dengan bonds yang bond yield yang maturity date-nya adalah 2 tahun, ya. Selisihnya berapa? Jika selisihnya positif, dengan kata lain, bond yield 10 tahun itu lebih besar daripada bond yield 2 tahun. Itu namanya normal. Kalau normal, ya fine-fine aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, itu fine. Yang masalah adalah ketika yang terjadi adalah yield jangka pendek, yield 2 tahun, itu lebih tinggi daripada bond yield 10 tahun. Maka ini namanya inverted yield curve. Saya sudah pernah bahas juga inverted yield curve ini pada video yang di atas ini. Anda bisa simak di situ. Kenapa inverted yield curve ini penting kita perhatikan? Karena semua resesi di Amerika, ya hampir semua, ya. Kalau mulai dari tahun 2000 ya semua berarti, ya. Bapak Ibu, semua
Ya, inverted, semua resesi di Amerika itu diawali oleh adanya inverted yield curve. Itu, Anda perhatikan itu. Yang pada dasarnya artinya the Fed menaikkan suku bunga terlalu banyak atau terlalu lama. Ya. Nah, Anda lihat data yang abu-abu ini di atas ini itu adalah Amerika resesi. Data abu-abu ini Amerika resesi. Karena itu saya garis vertikal dan tanggalnya Anda bisa lihat di bawah situ. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa oke, Amerika resesi itu pada periode itu. Nah, itu juga Amerika resesi pada periode itu. Perhatikan, menjelang terjadinya resesi atau di awal-awal resesi, sebelum terjadi resesi, berapa bulan sebelum terjadi resesi, yang terjadi adalah grafik yang warna biru ini dia drop di bawah 0. Ya, garis nolnya itu saya garis horizontal kayak begitu. Yang artinya ini adalah apa? Adalah inverted yield curve. Berarti kalau dia garis birunya ini udah drop di bawah 0, itu artinya terjadi inverted yield curve. Inverted itu artinya grafik imbal hasil obligasi yang terbalik. Ya, yieldnya 10 tahun itu lebih rendah dari yieldnya yang 2 tahun. Artinya the Fed naikkan suku bunganya terlalu banyak. Ya, saya akan jelaskan lagi detail logiknya kenapa kok inverted yield curve ini bisa berakibat terjadinya resesi seperti ini ya. Sebentar. Yang jelas adalah perhatikan dulu datanya bahwa setiap kali terjadi biru ini drop di bawah garis 0, yang terjadi adalah terjadi resesi. Kemudian ini terjadi sebelum resesi tahun 2000. .com burst, sebelum terjadi .com burst itu terjadi dulu inverted yield curve. Kemudian di tahun 2007 itu juga terjadi inverted yield curve juga. Jadi imbal hasil 10 tahun di bawah imbal hasil 2 tahun ya. Bond yield 10 tahun di bawah bond yield 2 tahun. Apa yang terjadi tahun 2008-nya terjadi Great Recession ya. Nih kita tahu pemicunya adalah subprime mortgage, Lehman Brothers yang tadi. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi sekarang. Anda bisa lihat sekarang di situ bahwa sejak beberapa bulan lalu ya, terjadi inverted yield curve juga. Dengan kata lain, obligasi bond yield 10 tahun itu di bawah bond yield 2 tahun. Nah, itu dia. Anda lihat itu. Dan berarti, berarti sebentar lagi resesi dong. Bisa terjadi kemungkinannya begitu. Nah, akan tetapi ada argumen yang mengatakan bahwa sekarang beda. Bedanya di mana? Karena kendati pun bond yield 10 tahun dengan 2 tahun sudah inverted, tetapi bond yield 10 tahun dengan treasury yield 3 bulan itu masih belum inverted. Nah, karena itu saya sertakan sekarang ya spread antara bond yield 10 tahun dengan bond yield 3 bulan, dan itu adalah yang warna kuning, yang orange itu. Lihat, pada waktu resesi tahun 2000 .com burst, itu yang terjadi adalah bond yield 10 tahun dan 3 bulan ya, itu sudah inverted juga. Kemudian demikian juga halnya terjadi sebelum terjadi Great Recession tahun 2008. Kedua yield curve 10 tahun dengan 2 tahun dan 10 tahun dengan 3 bulan, dua-duanya inverted. Yang biru dan yang kuning dua-duanya di bawah 0. Inverted berarti dua-duanya. Kemudian sebelum krisis COVID, pasca trade war-nya si Donald Trump, ya, itu yang terjadi adalah sama, ya, dua-duanya. Jadi yang kuning ini drop di bawah 0 inverted, malah yang biru itu cuman barely touch, ya, cuman nyentuh titik 0 terus kemudian dia rebound kayak begitu. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan yang terjadi adalah
Yang biru itu sudah drop di bawah 0, tapi yang kuning belum ya. Bapak Ibu teman-teman, yang kuning belum. Nah, karena itu ya, ini masih ada harapan bahwa kemungkinan The Fed bisa menurunkan inflasi tanpa harus membuat ekonomi terpuruk ke dalam jurang resesi. Kalau The Fed berhasil meredam demand guna menurunkan inflasi, di mana jumlah tenaga kerja, pertumbuhan tenaga kerja non-farm payroll masih tetap bertumbuh. Kita tahu data semalam itu non-farm payroll masih bagus banget Bapak Ibu. Jika yang terjadi adalah inflasi turun tapi tenaga kerja, sektor tenaga kerja ini masih bertumbuh bagus, stabil, maka ada harapan The Fed mencapai suatu kondisi di ekonomi yang dikenal dengan istilah soft landing. Soft landing itu apa? Soft landing itu artinya ekonominya melambat, tapi tidak sampai resesi. Ya, tidak terjadi PHK besar-besaran seperti tahun 2008. Ya, ekonominya memang melambat, slow down, tapi tidak terjadi resesi. Dan karena ekonominya melambat, maka inflasinya turun. Dan ketika inflasi turun menuju ke target inflasi 2%-nya The Fed tanpa membuat ekonominya terpuruk menjadi resesi, maka itulah kondisi ideal yang diharapkan The Fed, dan itu namanya soft landing. Jika yang terjadi adalah The Fed terus menaikkan suku bunga acuan sehingga suku bunga 3 bulan ini melampaui suku bunga 10 tahun. Jadi suku bunga 3 bulan 3 months yield itu lebih tinggi daripada bond yield 10 tahun, mengakibatkan garis yang kuning ini, grafik yang kuning ini sekarang juga di bawah 0 alias inverted. Maka itu artinya The Fed menaikkan suku bunganya terlalu banyak, dan jika The Fed menaikkan suku bunga terlalu banyak, ini mengakibatkan cost of borrowing, biaya perusahaan-perusahaan untuk kredit ini jadi tambah tinggi. Cicilan orang untuk mobil di Amerika, rata-rata semua orang itu kalau beli mobil, beli rumah, itu semuanya adalah dengan kredit. Cicilannya jadi naik banyak, jadi tinggi. Ya, bunga-bunga semua hal yang dibeli dengan kredit itu jadi naik, beban bunganya perusahaan itu juga naik, dan ini akan membuat bisa terjadi resesi seperti tahun 2008. Biasanya jika itu terjadi, maka yang menderita duluan di awal-awal, yang menderita itu adalah sektor finansial, sektor perbankan, dan real estate. Kenapa? Karena mereka ini adalah interest rate sensitive sektor. Sektor yang suffer duluan ketika suku bunganya terlalu tinggi. Ketika suku bunga terlalu tinggi, Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah orang tidak akan seagresif itu untuk investasi properti. Kenapa? Karena cicilannya mahal. Demikian juga dengan mobil. Kenapa? Karena cicilannya mahal. Segala sesuatu yang butuh nyicil jadinya tinggi. Karena itu mereka meredam demand-nya. Akibatnya yang terjadi adalah real estate-nya sepi, kemudian otomotif juga sepi, dan pembiayaan, sektor pembiayaan atau financial itu juga revenue juga drop. Nah, jangan sampai semuanya ini membuat yang terjadi adalah non-farm payroll-nya terpuruk jadi negatif. Karena kalau itu, maka itu namanya hard landing. Ya, resesi kembali terjadi. Sama seperti tahun 2008 dan tahun 2000. Itu namanya hard landing. Oke? Nah, karena itu berarti kata kuncinya sekarang adalah The
Fed harus menentukan waktu yang tepat untuk pivot. Ya, pivot itu kalau bahasa Inggrisnya itu mereka sebutnya pronounce-nya adalah pivot. Ya, jangan tanya ke saya kenapa. Tapi tulisannya itu adalah pivot, P-I-V-O-T ya, pivot. Nah, Bapak Ibu, ya, karena itu kata kuncinya yang ditanyakan oleh banyak orang sekarang itu adalah when will the Fed pivot? Ya, kapan the Fed akan mulai merubah komentar mereka dari yang sangat hawkish, ingin meredam inflasi secepat mungkin dengan front loading, menaikkan suku bunga agresif di awal. Jadi 75 sudah 3 kali loh naik 75 basis point, itu tidak pernah terjadi Bapak Ibu. Ini adalah kenaikan suku bunga yang tercepat sepanjang sejarah. Dan ini nanti 2 November ini akan dinaikkan lagi 75 basis point. Ya, melihat data non-farm payroll yang kemarin ternyata job number masih very strong, memberikan ruang gerak bagi The Fed untuk tetap agresif. Ngapain mereka harus pivot ya? Why they need to go pivot? Karena apa? Karena ancamannya nggak ada bagi mereka. Non-farm payroll still very strong. Ya, itu sebabnya yang terjadi adalah market langsung sell off gara-gara non-farm payroll yang better than expected. Nah, kemudian ada satu data lagi yang bakal jadi sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Dan itu nanti dirilis pada pertengahan bulan ini, lebih tepatnya adalah minggu depan. Dan itu akan menentukan data seberapa besar kemungkinan The Fed akan tetap hawkish. Dan itu adalah data PPI, Producer Price Index, yang akan dirilis nanti tanggal 12 Oktober. Dan keesokannya itu adalah data CPI yang akan dirilis pada Oktober tanggal 13. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya PPI dengan CPI? PPI itu adalah Producers Price Index. Itu adalah data harga barang-barang di tingkat produsen, data inflasi di tingkat produsen. Bapak Ibu, data bulan lalu sudah menunjukkan bahwa PPI month on month dari bulan ke bulan itu sudah negatif. Berarti harga barang-barang Producer Price Index itu sudah turun, sudah mulai turun. Ya. Dan Anda bisa lihat bahwa data negatif PPI ini sudah terjadi pada 2 bulan yang terakhir ini. Ya, mari kita lihat data PPI masih negatif lagi apa tidak. Nah, bagaimana dengan CPI? CPI ya, kemarin masih plus 0,1%. Ya, dan data inflasi Amerika year on year ini yang paling ditunggu oleh The Fed. Ya, year on year-nya itu masih plus 8,3%. Nah, yang lalu itu adalah titik tertingginya adalah 9,1%. Ini adalah data inflasi. Ya, data ini Bapak Ibu bisa buka semuanya di forexfactory.com. Anda bisa lihat sumber link daripada semua data yang saya pakai ini ada di kolom deskripsi di video ini. Ya, Anda bisa lihat di situ nanti. Nah, Anda lihat ini 8,3%. Ya, tempo hari 9,1% 2 bulan yang lalu. Nah, ini akan menentukan nanti data berikutnya berapa. Ya, kalau datanya masih turunnya pelan-pelan kayak begini, maka The Fed pasti akan menaikkan 75 basis point kembali. Ya, itu akan memperbesar peluang The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis point lagi. Pasca non-farm payroll kemarin, mari kita lihat ya. Datanya sebentar ya Bapak Ibu, kita lihat di sini aja langsung Fed Watch Tools menunjukkan bahwa saat ini pasca non-farm payroll yang dirilis semalam itu
Fed Fund Futures itu sudah price in kemungkinan 81,1%, the Fed akan menaikkan suku bunga dari 325 menjadi 375, berarti 75 basis point pada FOMC tanggal 2 November nanti. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti data CPI yang saya tunjukkan tadi, ya, jadwalnya itu adalah ternyata ini dropnya, turunnya adem-adem kayak begini, nggak signifikan, maka ya definitely 75 basis point akan terjadi kembali. Dan jika the Fed masih tetap bertahan dengan agresivitasnya, tingkat kehokisannya tidak berubah, the Fed belum berbalik dovish, maka ada kemungkinan bahwa yield curve 10 tahun 3 bulan itu akan inverted. Dan kalau yield curve 10 tahun 3 bulan itu inverted, maka yang dikhawatirkan banyak perusahaan adalah perusahaan tidak sanggup membayar atau memikul beban bunga untuk mempertahankan operasionalnya mereka, dan mau tidak mau berarti terpaksa harus terjadi pengetatan di dalam perusahaan mereka. Dan kalau terjadi pengetatan dalam perusahaan mereka, itu artinya mulai terjadi PHK. Dan kalau mulai terjadi PHK, non-farm payroll akan negatif. Non-farm payroll negatif itu berarti angka penganggurannya mulai naik. Dan itu adalah awal dari sebuah resesi kembali. Nah, karena itu Bapak Ibu, pertanyaan utamanya sekarang adalah kembali lagi teka-tekinya, ya, atau dalam bahasa Wall Street, market conundrum. Ya, market conundrum itu artinya teka-teki, ya, itu adalah teka-teki besarnya. When will the Fed pivot? Kapan the Fed akan mulai menghentikan agresivitasnya menaikkan suku bunga? Nah, sahabat Akela, saat ini Fed Fund Rate ini sudah mencapai level 300 sampai 325 bips, ya, BPS. Dan tanggal 2 November nanti The Fed akan menaikkan lagi 75 basis point menjadi 375 sampai 425 basis point, dan dengan demikian berarti The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan tercepat kenaikannya, ya, sejak zaman Paul Volcker di tahun 1980. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan The Fed akan mulai berhenti menaikkan suku bunga acuan? Bagaimana menurut Anda? Yuk diskusi sama-sama di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa yang terakhir adalah jika video ini bermanfaat semua bagi Anda, mohon support channel ini dengan klik tombol like, dan bila mana Anda belum subscribe, klik subscribe sehingga YouTube akan memberikan notifikasi setiap kali ada video terbaru dari kami. Sukses selalu dan sampai jumpa.